Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, sahabat-sahabat, kita lanjutkan ya sesi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing atau saya akan sharing terkait dengan gizi dan pertumbuhan anak usia dini seperti itu ya. Nah, teman-teman, ini jadi bagian penting dari pembahasan kita. Setelah sebelumnya kita membahas terkait sama pertumbuhan ya. Em, Terus kemudian ini kita akan bahas terkait sama gizi. Nah, peranannya seperti apa gitu. Nah, secara umum saya yakin teman-teman sudah tahu juga, tetapi secara prinsip seperti apa, nah ini nanti akan saya sampaikan ya. Di sesi ini juga akan saya singgung terkait dengan pertemuan yang akan datang, yaitu temanya terkait sama gizi seimbang ya, sehingga nanti teman-teman yang bertugas presentasi ataupun bikin video nanti bisa meneruskan apa yang sudah saya berikan seperti itu. Oke, apa sebenarnya yang disebut dengan gizi? Dan gizi itu apa sih gitu ya? Dan kenapa kita harus memperhatikan ini? Nah, gizi ini pada prinsipnya adalah zat dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Jadi bukan, artinya gini, kita harus mulai untuk memperhatikan bukan soal makanannya apa, tetapi memperhatikan apa yang ada di dalam makanan itu. Artinya kandungannya itu seperti apa gitu ya. Jadi bukan lagi soal enak atau nggak enak atau kenyang nggak kenyang, tetapi kita berpikir apa yang ada di dalam makanan itu dibutuhkan atau enggak. Nah, ini kadang kita tidak sampai ke situ ya. Ketika kita pribadi misalnya konsumsi makanan seperti itu, kita akan lebih cenderung untuk memilihnya, misalnya soal enak atau enggak enak di lidah. Dan itu semuanya sebenarnya semua orang punya selera masing-masing ya. Mungkin ada tempat-tempat tertentu yang dia dominan asin, ada yang dominan pedas, ada yang dominan manis seperti itu, sehingga kita tidak bisa meletakkan soal rasanya. Terus kemudian juga bukan soal mahal ataupun murahnya ya. Kalau kita berbicara gizi ini bukan soal mahal ataupun murahnya, karena bisa saja kita mendapatkan asupan gizi itu dari bahan makanan yang sebenarnya sangat murah, sangat terjangkau. Misalnya contohnya lah, untuk protein kita bisa ambil memang dari katakanlah daging. Kalau nggak bisa berarti telur. Di bawah itu misalnya adalah dari nabati, tempe, tahu dan seterusnya. Nah, sekalipun memang nanti untuk pencernaannya tentu akan masing-masing punya ini ya, kemudahan ataupun kesulitan. Tapi secara prinsip gizi di dalamnya ada proteinnya. Nah, ini perspektif yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu ya. Sehingga di sini tubuh itu memang perlu gizi, perlu kecukupan ya, terutama di masa-masa pertumbuhan ya. Kalau kita udah dewasa seperti ini, fungsinya kan fungsi untuk katakanlah kita bisa produktif ya, menjaga kesehatan kan seperti itu, sehingga kita bisa beraktivitas. Bayangkan kalau kemudian kita terbiasa sarapan lalu kemudian tidak sarapan dan kemudian beraktivitas, tentu akan tubuh kita akan lemah gitu. Ingat saat puasa misalnya, ketika memang asupan kita tidak makan ya untuk sementara waktu, itu badan kita lemas gitu ya. Karena apa? Karena memang eh, asupan gizi dalam diri kita semuanya digunakan, semuanya dibakar secara optimal gitu. Tapi ada juga yang dia tetap bisa beraktivitas bahkan kerja berat karena memang dia memiliki perhitungan kalori yang dibutuhkan tubuh berapa, lalu kemudian dia cukup itu. Maka di sini nih tubuh perlu gizi seimbang sesuai dengan ada jenis kelamin, umur, status kesehatan itu menentukan. Orang yang dalam kondisi sakit tentu akan lebih butuh gizi ya, terutama protein untuk kemudian memperbaiki sel-sel dalam tubuh. Atau kemudian di masa-masa pertumbuhan, jelas itu akan sangat penting. Misalnya usia 6 tahun awal ya, atau di sebelumnya saya sudah bahas terkait di masa pertumbuhan di dalam kandungan. Maka di sini penting untuk kemudian kita cermati ya. Nah, gizi sendiri itu sebenarnya terdiri dari apa? Ada karbohidrat, ada protein, lemak, vitamin, mineral, air. Itu secara sederhana ya.
Sehingga kalau kita berpedoman pada ini, ya, bahwa ketika kita mengkonsumsi, bahwa kita makan gitu ya, kita harus ada karbohidratnya. Nah, soal pilihan karbohidratnya apa ini kan sebenarnya pilihan ya. Kalau orang Indonesia mungkin akan lebih cenderungnya adalah nasi. Tapi di negara tertentu mungkin menggunakan gandum ya. Di negara tertentu mungkin mereka cukup roti ya, yang memang bahan dasarnya juga juga gandum. Ya, bukan bahan dasarnya beras. Di tempat tertentu mungkin sagu. Artinya apa? Sebenarnya kita tidak harus kemudian menentukan wah karbohidrat ini harus harus nasi misalnya, harus apa gitu. Bisa saja kemudian kentang. Artinya kita punya banyak alternatif ya. Atau kemudian protein tadi sudah saya sampaikan, mau hewani atau kemudian mau yang nabati. Ya itu kan sesuai dengan kondisi kita ya. Kalau kemudian telur terus, saya yakin juga akan bosan. Daging terus juga akan bosan. Nah, kadang juga ada butuh variasi seperti lemak jelas ya. Terus kemudian ada vitamin. Vitamin ini sebenarnya juga juga banyak sekali dan sebenarnya juga mudah ya. Selain kemudian memang ada ya, kita bisa beli apa namanya vitamin misalnya di apotek ya, secara khusus vitamin A, terus kemudian B dan seterusnya. Tetapi sebenarnya eh, ya itu tentu akan ada harganya tersendiri ya, karena untuk mensarikan itu kan ada prosesnya kan. Mungkin akan tampak lebih murah menurut saya. Misalnya konsumsi langsung misalnya vitamin C ya, kita beli jeruk atau mungkin juga apa namanya eh, mineral misalnya ada kalium. Nah, kita ada pisang dan seterusnya. Memang dibandingkan dengan yang ada di apotek ataupun sudah diproduksi dalam bentuk apa suplemen ataupun kapsul dan yang lain-lain ya tentunya. Nah ini teman-teman sehingga saya membayangkan, saya menyampaikan ini, kita punya perspektif yang luas. Tadi ya paradigmanya bukan soal enak atau enggak enak, bukan kemudian mahal atau enggak mahal, tetapi kita memahami apa yang ada di dalamnya. Mungkin soal rasa itu memang memang perlu perhatikan, tetapi sebelum itu kita juga harus memperhatikan apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Sudah enak, bergizi, terus kemudian terjangkau, nah itu kan yang kita carikan seperti itu. Tapi kalau kemudian soal mungkin mahal, tapi ternyata gizinya kurang atau bahkan justru nggak baik, ya itu kan tentu jadi pertimbangan juga untuk kemudian tidak jadi fokus ya. Nah, pentingnya apa untuk gizi ini? Gizi ini penting untuk jelas untuk pertumbuhan ya. Ya, karena apa? Karena di dalam tubuh kita ini kan sebenarnya memang nggak kelihatan ya. Kan ada pembelahan sel. Kalau kita udah dewasa seperti ini kan, kalau apa namanya sejak katakanlah dalam kandungan jelas ya pembelahan sel, terus kemudian terbentuk organ dan seterusnya kan. Kalau kemudian awal-awal nah, terus juga ada perkembangan sel terutama di otak. Kalau dewasa seperti ini misalnya, ini kan ada nggak kelihatan sebenarnya ya, pergantian kulit, lalu pertumbuhan rambut dan yang lain-lain. Itu semuanya kan butuh asupan gizi. Ya, sehingga kemudian kalau kemudian kurang gizi akan terjadi hambatan-hambatan pertumbuhan ya. Misalnya terganggu ya, terganggunya ini maksudnya terganggunya berat badan ya, berat badan pertumbuhan yang terganggu misalnya soal berat badannya kurang, tinggi badannya kurang atau bahkan stunting ya, sampai mungkin kerdil seperti itu. Dan juga sebaliknya, kalau kelebihan itu juga jadi persoalan ya. Resiko-resiko obesitas, terus kemudian over gitu ya. Nah ini juga juga kendala kalau kalau di sekarang ini. Kalau dulu mungkin yang jadi persoalan banyak ya, mungkin gizi kurang atau bahkan kurang makan gitu ya. Tetapi kalau sekarang mungkin terlalu over, tidak memperhatikan gizinya atau bahkan berlebihan sehingga kemudian obesitas ya. Obesitas itu gemuk yang berlebihan ya. Kalau gemuk aja sebenarnya tidak ada persoalan, tapi kalau kemudian sudah mengganggu misalnya ya, nah ini kan perlu untuk kemudian diperhatikan di tangan ya. Nah kalau pada ibu hamil pengaruh gizi itu jelas ya, menyebabkan, ada juga yang menyebutkan bahwa itu menyebabkan kecacatan ya. Karena apa? Karena mestinya misalnya ya
bagian organ itu tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik seperti itu, tapi stuck, ya, tidak ada suplai untuk kemudian membentuknya. Ya bayangkan seperti inilah, kayak membangun gedung ataupun jalan ya, gizi itu kan sebagai bahannya. Kalau kemudian kurang bahan kan yang terbentuk kan seadanya kan seperti itu ya. Kita bisa bayangkan kalau kemudian tidak ada semen, terus atau semennya sedikit lalu kemudian ada pasir, padahal sudah ada besinya ingin bangun tiang seperti itu, lalu kemudian kita campurannya akhirnya kurang misalnya semuanya, ya yang terjadi apa, bangunannya kan rapuh. Nah sama juga kemudian ada fungsi gizi yang memang untuk membangun, untuk memberi energi dan seterusnya ya. Nah gizi memiliki peran besar dalam perkembangan otak. Nah ini jelas ya terkait sama perkembangan otak. Makanya kalau kita cermati di TV-TV ya itu atau kemudian produk-produk susu itu kan memang ada semacam hal yang ditonjolkan ya untuk kemudian membantu perkembangan otak seperti itu. Nah kesehatan jelas ya, gizi mempengaruhi kesehatan ya. Kalau misalnya saja lah kalau orang gizinya kurang itu kan tentu akan mudah terserang penyakit ya, karena apa, kekebalan tubuh dia kurang, terutama di sini soal protein ya, atau kemudian karbohidratnya kurang, jadi orang yang jadi nggak bertenaga. Nah, dan pada orang dewasa jelas gizi ini penting untuk kemudian produktivitas. Nah, kalau kita seperti ini kan bukan lagi masa pertumbuhan kan. Kalau sudah seperti sekarang ini kan produktivitas untuk makan apa namanya? Kita tuh makan untuk bekerja, gitu. Bukan bekerja untuk makan, tapi makan itu ya kita makan itu jadi modal kita untuk kemudian bekerja, bukan kemudian kita bekerja untuk makan. Nah seperti itu. Jadi fungsinya gizi itu adalah untuk menjadi energi, atau kemudian kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah di sini kemudian apa sebenarnya fungsi-fungsi? Nah ini secara dasar ya, rekan-rekan nanti bisa didalami secara lebih jauh lagi ya. Tapi secara dasar seperti ini konsep yang sangat mendasar sekali ya. Sumber tenaga, karbohidrat, lemak, itu fungsinya adalah untuk sumber tenaga. Jadi konsepnya kan kalau kemudian kita makan misalnya nasi ya seperti itu, nah itu kan itu akan diproses dalam tubuh kita, itu akan menjadi energi, lalu kemudian sisanya apa? Sisanya akan disimpan di dalam tubuh kita. Simpannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk lemak ya. Makanya ada konsep misalnya kalau orang terlalu obesitas itu sedot lemak. Karena apa? Karena memang boleh dibilang banyak simpanannya di dalam tubuhnya itu yang kemudian tidak dibakar, tidak digunakan, sehingga tersimpan. Nah, kalau kita belajar misalnya kayak konsep di biologi ya, tanaman dia ini kan misalnya aja singkong lah. Singkong itu umbinya itu kan sebenarnya dia adalah simpanan makanan kan. Simpanan makanan dari hasil dia melakukan fotosintesis, terus kemudian ada proses pemenuhan kebutuhan dia. Nah ada sisa. Nah, sisa ini yang kemudian dijadikan itu umbinya itu. Nah kalau manusia yaitu jadi apa namanya yang ada dalam diri kita ini, jadi otot dan seterusnya ya. Nah kalau over kan akhirnya jadi itu ada konsep yang seperti nggak tahu yang seperti apa ya, bahkan kemudian ada konsep yang operasi dan yang lain-lain. Tapi intinya kalau kita cermati kan kalau orang dewasa ya pembakaran. Nah konsepnya kalau kita memahami itu, lalu kemudian apa untuk anak-anak kalau dia masa-masa pertumbuhan, lalu kemudian dia aktivitasnya juga banyak besar, mungkin lari bermain seperti itu. Nah itu akan butuh gizi yang cukup ya, sumber tenaga yang cukup, suplai yang cukup. Kalau enggak apa pertumbuhannya ini yang boleh dibilang akan stuck atau mungkin bahkan terhambat. Nah makanya bagi orang tua kan perlu untuk memperhatikan itu ya, sekalipun memang tantangan sekali luar biasa, ada untuk meminta anak makan tuh nggak mudah. Makanya ada trik-trik yang kemudian makanannya dibentuk boneka, makanannya dibentuk lucu, atau bahkan mungkin dibuat enak sesuai seleranya dan seterusnya. Nah, terus kemudian zat pembangun tubuh ya, itu protein. Untuk apa?
membantu pembelahan sel, menyambungkan seperti itu. Makanya di masa-masa terutama kehamilan atau pertumbuhan awal, ini kaitannya erat terutama dengan kecerdasan ya, dengan pemulihan. Makanya kalau orang sedang sakit gitu ya, perlu untuk kemudian suplai protein ya. Saya ingat dulu ketika masa-masa kecil yang kadang ya namanya orang kampung ya bermain kena luka seperti itu, lalu kemudian apa namanya pengobatannya selain kemudian diolesi obat ya, itu juga ada istilahnya apa ya, ya lauknya ke arah protein lah, telur seperti itu. Itu memang cepat untuk pemulihan ya. Sekalipun mungkin ada hal-hal tertentu yang terkadang misalnya ada orang-orang yang alergi, ada juga yang alergi telur, ada itu ya yang seperti itu, maka proteinnya juga harus dicari sumber yang lain, mungkin tempe ya, atau mungkin ada orang-orang yang katakanlah nggak suka tempe tapi juga sukanya tahu ya, macam-macam seperti itu ya. Ada juga kemudian zat pengatur, ini vitamin, mineral seperti itu ya, dan juga ada tambahan di sini air ya. Vitamin jelas ya dari buah-buahan, dari sayur, mineral ya. Ada yang memang dari sayur, ada yang dari buah gitu ya. Nah itu fungsinya untuk apa? Untuk pengaturan. Jadi penting untuk kemudian kita pahami ini konsep dasar ya, yang nanti seiring perkembangan riset ya, sekarang ini tentu akan muncul masalah istilah-istilah yang banyak lagi. Vitamin juga beragam, mineral nanti juga beragam ya, terus protein ya itu juga beragam. Tapi paling nggak itu dipahami ya konsep dasar tadi. Nah ini saya mengutipkan dari PMK nomor 41 ya, ini terkait sama peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan pedoman gizi seimbang. Ini hasil studi. Studinya memang sudah lama, tapi saya kira ini menjadi informasi lah buat kita bahwa di Indonesia masih memiliki masalah kekurangan gizi. Saya kira mungkin di tempat-tempat tertentu atau sekarang inilah di masa-masa pandemi di mana kesulitan ekonomi luar biasa, itu juga jadi persoalan, termasuk juga ngaruhnya ke gizi ya. Terus kemudian ada juga studi menunjukkan ada kecenderungan prevalensi kurus pada balita. Nah ini juga ya sekalipun mengalami penurunan, nggak tahu kalau kondisi sekarang ya, mungkin teman-teman juga bisa riset, bisa update riset ini, terutama terkait misalnya berapa angka kurang gizi sekarang, berapa angka prevalensi kecenderungan atau kemudian terkait sama kurus gitu ya. Sedangkan juga ada kecenderungan lain yang pendek ya, terus kemudian ada yang berat badannya kurang. Dan ini ya, jadi perhatian buat kita semuanya. Makanya kalau ada posyandu, terus kemudian juga di sekolah juga ada pemantauan. Nah ini penting lah, terutama untuk anak usia dini ya. Prevalensi kurus anak sekolah sampai remaja berdasarkan sekitar 28%. Nah ini jadi perhatian buat kita. Kenapa pemerintah memberikan perhatian ini? Ya ini kaitannya sama semangatnya bangsa kita ini kan ingin mencerdaskan kehidupan bangsa kan seperti itu ya. Kita merdeka ini kan sebenarnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kecerdasan itu salah satu fondasinya itu adalah dari apa? Dari gizi. Nah ini tantangan juga ya. Terutama kalau kemudian secara psikologi saya gambarkan seperti ini. Misalnya masa-masa orang berkeluarga, terus kemudian punya anak, ya mungkin tabungannya belum banyak seperti itu ya, semangat ingin mandiri, lalu kemudian beli rumah yang mungkin demi efisiensi makanannya, tidak memperhatikan gizi demi bisa menabung untuk membangun rumah seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa cermati apakah memilih membangun rumah bangun rumah fisik atau kemudian membangun kecerdasan anak. Nah, syukur kalau kita memahami itu kan dua-duanya ya.
bagaimana kemudian tetap kita rumahnya bisa dibangun, terus kemudian juga gimana nih gizi tercukupi. Nah kadang orang tidak memperhatikan itu. Wes pokoknya bisa makan, pokoknya itu kenyang, atau mungkin pokoknya enak seperti itu ya. Nah ini penting buat kita, apalagi juga teman-teman ya mahasiswa, kita pernah mengalami eh, yang memang hidupnya perjuangan seperti itu ya, yang pas-pasan lah. Kalau Ramadan dulu saya ini ngomong diri sendiri ya, PPT namanya, para pencari takjil. Nyari masjid yang memang menyediakan takjil yang enak-enak ya, yang bergizi, ada sotonya, ada baksonya, seterusnya. Nah ini realitasnya seperti itu. Maka dari itu ya penting lah nanti kan di materi-materi kita soal sosialisasi tentang gizi, gimana nih, apa yang harus diperhatikan, itu kan jadi hal yang penting ya. Nah, data yang lain ini terkait dengan kecenderungan prevalensi. Kalau tadi soal kekurangan, kalau ini soal obesitas. Anak balita ini juga ternyata ada ya yang pertumbuhannya terlalu over. Nah, ini tentu juga nanti akan jadi kendala tersendiri. Misalnya kalau ukuran badannya itu terlalu over ya, untuk jalan itu akan jadi susah. Gerak ya, secara gerak itu akan jadi susah. Nah ini tantangannya ya. Terus kemudian apalagi kalau orang dewasa. Kalau orang dewasa yang mestinya dia bekerja, beraktivitas, itu juga akan jadi kendala juga gitu ya. Nah ini jadi perhatian buat kita semuanya, lebih-lebih kalau di sekarang ini ya. Kemudian lockdown di rumah, ya bukan lockdown sebenarnya. Ya intinya pandemi di mana porsi waktu di rumah itu lebih banyak, dan kemudian apa sih ya, paling kita kan mungkin nonton kan seperti itu ya, terus kemudian nonton sambil ngemil. Nah ini soal ngemil makanan yang kadang tidak sampai kemudian kalori dalam tubuh yang disimpan itu dibakar, ada suplai terus ya, sehingga yang terjadi ya nggak sadar kemudian wah kok berat badan tambah nih, berat badan naik kan seperti itu. Atau kemudian ada saat-saat mungkin gabut ya, terus kemudian sudah tidak beraktivitas, geraknya kurang, olahraganya kurang seperti ini. Nah ini juga jadi tantangan. Nah nanti teman-teman bisa diskusikan gimana nih caranya, mungkin permainan-permainan seperti apa yang bisa dilakukan atau seperti apa gitu ya, untuk kemudian tetap ini tubuhnya tetap sehat ya, terus kemudian juga geraknya cukup. Ya ini saya juga nih ya aktivitas banyak kemudian online dan kemudian duduk seperti ini, sehingga kemudian ya ini lemaknya ngumpul di perut kan itu. Tapi ya tetap saya coba untuk imbangi, gerak lah, dan untuk makan itu boleh dibilang coba untuk dikendalikan seperlunya. Ya, oke, berikutnya hal penting yang terabaikan ini kan, hal yang umum yang terabaikan, misalnya dalam konsumsi sayur. Nah ini ya realitas ya, orang kadang sebenarnya itu hal yang mudah ya, cuman kadang orang bosan sayurnya setiap hari bayam, terus sayur setiap hari mungkin daun singkong terus itu ya. Tapi ini jadi kebutuhan yang penting, dan sayur ini nanti habit ya. Nanti mungkin nanti teman-teman juga bahas di bagaimana sih pembiasaan ini habitnya. Ada orang-orang yang bahkan sampai dewasa itu makan sayurnya susah. Karena apa? Dari kecil itu tidak dibiasakan konsumsi buah. Nah ini juga buah, apalagi buah. Kesannya kalau buah itu mahal ya. Padahal sebenarnya bagi kita Indonesia itu kaya sekali, pertaniannya kita kaya sekali ya. Saya itu stok ya, pisang, harganya berapa, 10.000, isinya ada berapa itu ya, 20 ataupun 30 biji, bisa untuk 5 hari gitu. Nah sebenarnya menurut saya murah ya, dibandingkan dengan kemudian kita jajan beli yang produk-produk yang sudah olahan itu. Konsumsi protein. Nah ini kadang orientasinya orang kenyang, orangnya enak seperti itu, terus kemudian kurang memperhatikan soal protein. Terus kemudian air juga ya,
Nah ini tantangan juga. Saya sendiri misalnya seperti ya nggak apa namanya, memang nggak bergerak kemana-mana, tapi berbicara terus beraktivitas mikir itu butuh butuh air ternyata. Nah sempat kalau pengalaman sendiri itu sampai sariawan dan pemulihannya butuh waktu. Karena apa? Ini soal air. Nah untuk bayi misalnya ya jelas kecukupan soal ASI ya. Kalau anak-anak ini di masa-masa gerak misalnya banyak lari-lari, nah ini juga perlu untuk diperhatikan terkait sama airnya. Berikutnya ada fakta penting di mana kurang kalori. Nah ini ada masa-masa di mana kasus ataupun studi ya usia 1 sampai 2 tahun itu kalori dan gizi anak itu, jadi anak itu tanpa turun mungkin berat badannya seperti itu ya, karena ternyata itu masa-masa penyapihan juga masa-masa peralihan. Ini juga tantangan bagaimana kemudian di masa-masa transisi itu tetap kemudian pertumbuhannya terjaga ya, bagaimana kemudian asupan gizi itu terpenuhi. Nah, ini usia 1 sampai 2 tahun ya. Nah, banyak dilakukan tapi tidak tepat. Misalnya, ya makanan yang banyak mengandung lemak, gula, garam, ini kan enak-enak sebenarnya ya. Mungkin gorengan atau apapun, atau setiap hari kita mungkin, saya yakin lah pasti akan menggunakan ini ya, yang mungkin minuman yang yang manis-manis ya, atau kemudian yang lemak, yang digoreng seperti itu. Saya yakin karena kita masak itu pasti kan menggunakan apapun mungkin bumbunya atau yang lainnya ya, yang digoreng kan. Nah ini perlu diperhatikan terutama untuk anak-anak, bagaimana mereka jajannya gitu ya. Di sekolah ini perlu diperhatikan. Syukur-syukur kalau sekolah itu membuat ada layanan sendirilah makanannya gitu ya. Syukur-syukur juga kemudian ada perhatian soal nilai gizinya. Nah jelas kalau di rumah sakit misalnya orang dirawat itu kan ada bagian dari ahli gizi sendiri ya, untuk kemudian mengatur makanannya apa saja, menunya seperti apa gitu ya. Nah selain itu juga soal bahan pengawet. Nah ini kadang sering kalau anak-anak itu kurang memperhatikan itu. Nah tentu juga penting mungkin ya, saya kira bagus juga kalau kemudian nanti makanan yang keliling-keliling itu ada semacam ceknya juga, bagaimana dari sisi gizi, dari sisi cara masaknya gitu ya. Sekalipun pedagang kaki lima, tapi ada nih hal yang seperti ini. Nah mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman ya, untuk membuat mungkin program ya untuk edukasi ke mereka, atau mungkin juga jadi inspirasi untuk program kreativitas ya, penelitian ya, PPKM dan yang lain-lain ini ya. Berikutnya, nah saya menyinggung untuk pertemuan yang ke depan, nanti teman-teman juga bisa bahas juga ya. Nah konsep gizi seimbang kalau dulu itu kan 4 sehat 5 sempurna ya, tetap itu kan soal kemudian tampilannya, tapi kalau sekarang apa yang ada di dalamnya ya, bukan lagi soal ini harus wajib 5, yang kelima itu susu, enggak seperti itu, tapi apa sih yang lebih ke esensinya, gizinya seperti apa gitu ya. Nah ini kaitannya dengan nanti gizi ya, dan tentu ada porsi-porsinya gitu ya teman-teman ya. Ya, konsumsi makanan harus memperhatikan prinsip 4 pilar, yaitu keanekaragaman, perilaku bersih, terus kemudian aktivitas fisik, memantau berat badan dan seterusnya. Ya, ini terkait dengan konsep gizi seimbang. Nah, gambarnya seperti ini. Mungkin nanti teman-teman atau kelompok yang kebagian untuk bikin materi nanti bisa juga dikutipkan ya. Ini saya ambilkan dari Dononutrindo ya. Tapi ini sebenarnya dari Kementerian Kesehatan ada yang seperti ini ya. Nah itu teman-teman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk diskusi sharing nanti bisa melalui WA ya. Terus kemudian
Untuk materi yang lain nanti bisa saya sharekan di WA langsung. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.